Serba-serbi akan membahas semua hal seputar study abroad. Mulai dari pembelajaran di kelas, pergaulan, tips dan trik, serta berbagai hal menarik lainnya. Mau tahu lebih lanjut? Update terus di Serba-serbi Study Abroad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPI TV Dunia dimanapun kalian berada. Saya Rafli Pratama, reporter PPI TV Dunia dari Malaysia yang akan membawakan program acara ini, Study Abroad Talks. Nah, jadi Study Abroad Talks ini adalah serba-serbi perkuliahan di luar negeri. Di episode kali ini, kita memulai dengan negara Malaysia. Kita bakal ngobrolin bersama PPIM. Jadi PPIM itu adalah Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia, di mana seluruh pelajar Indonesia yang di Malaysia dari timur, selatan, sentral, utara itu semuanya tergabung di PPIM ini. Nah, jadi pasti tentunya PPIM ini tahu dong bagaimana keseruannya A sampai Z di Malaysia sana. Buat teman-teman semua yang belum tahu PPIM, boleh banget nih follow dulu dong PPIM di sini. Follow Twitternya, YouTube-nya, Instagram-nya, website-nya, dan semuanya untuk mengetahui lebih lanjut. Sekarang kita sudah bersama 3 perwakilan dari PPI Malaysia. Di sini yang pertama ada Kak Vanessa, boleh dong perkenalin. Halo, nama aku Vanessa, umurku 20 tahun. Aku kuliah di Taylor's University, jurusan Accounting and Finance semester 5. Taylor's itu salah satu private university di Malaysia, dan di sini aku sebagai salah satu anggota dari PPI Malaysia juga di bagian dana dan usaha. Selanjutnya ada Hilal. Halo semuanya, perkenalkan gue Hilal, umur 20 tahun, angkatan 2019 di UM, ngambil jurusan Urban and Regional Planning di Faculty Built Environment UM. Di PPI Malaysia sendiri, ngambil di Kominfo bagian sosmed. Keren-keren semua nih. Yang satunya kampus Taylor swasta terbaik di Malaysia, dan University Malaya kampus negeri terbaik nomor 1 di Malaysia. Dan gak kalah kerennya juga nih ada Mas Raji, pelajar master terbaik di Malaysia se-Indonesia sepertinya ya. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Raji Haraki. Saya umur 27 tahun. Saat ini saya sedang kuliah di University Sains Malaysia, USM. Singkatannya USM ya, di Penang. USM ini salah satu public university juga di Malaysia. Saya kuliah master by research, bidangnya sosiologi. Di PPIM, saya di Departemen Penelitian dan Kajian Strategis. Oke, jadi di episode kali ini kita itu bakal ada 3 sesi pertanyaan. Dan yang pertama, langsung aja kita mulai dulu nih sesi pertama sebelum kuliah. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin bisa dimulai dari Vanessa. Boleh dong lo ceritain kenapa kuliah di kampus Taylor itu sebagai pilihan? Jadi waktu itu pertama kali datang ke Malaysia bareng agent buat visit kampus. Terus kita keliling ke beberapa private university. Terus waktu masuk ke Taylor's itu kampusnya lumayan bagus, terus fasilitasnya juga oke, dan ranking untuk jurusan bisnisnya, karena aku mau di bisnis juga lumayan bagus sih. Jadi aku mau masuk ke Taylor's aja. Kalau gue sendiri, singkatnya sebenarnya pengen kuliah di luar, tapi yang belum terlalu jauh lah dari Indo, ya basic jawaban lah. Jadi pilih buat kuliah di Malaysia, di UM, yang secara ranking pun paling bagus juga di Malaysia buat public university, dan juga buat faculty gue sendiri, built environment juga salah satu yang top di Malaysia. Gitu sih. Wah, gila. Padahal pengennya cuma di luar ya, tapi udah di luar dapatnya yang top 1 di Malaysia lagi. Rezeki sekali Anda ini, Hilal. Selanjutnya kalau Mas Raji, kenapa tuh Mas? Menambahkan dari Hilal ya, ranking bagus dan juga
setauku sih one of leading university in Malaysia gitu. Jadi ada UM, kemudian ada USM di situ. Makanya aku ngejar USM juga. Dan juga memang kesempatannya ada waktu itu kan kerja sama USM. Apa ya bahasanya, mungkin linknya USM itu sudah kemana-mana gitu di universitas-universitas di Indonesia, dan waktu itu kampusku itu sedang ada koneksi dengan USM. Aku dapat jalannya dari sana juga gitu. Berhubung narsum kita ini dari 3 asal yang berbeda, ada yang dari kampus negeri, kampus swasta, dan ada juga mahasiswa yang dari master. Menurut kalian nih, top 3-nya itu apa aja sih? Dimulai dari kampus negeri dulu mungkin di Hilal. Top 3 setahu gue tuh kalau dari QS World Ranking itu pasti UM, UPM, sama UKM kalau nggak salah. Bener nggak tuh Bang Raji? Bener banget, itu nomor 2 ada kampus saya, itu pasti bener. Oh, iya. Oke, langsung ke kalau swasta gimana, Vanessa? Kalau QS-nya aku udah nggak inget sih. Pokoknya yang ranking 1 sekarang itu Taylor's. Yang tahun lalu ranking 1 itu UCSI. Terus yang lumayan bagus tahu aku itu Monash University. 3 itu semuanya di daerah-daerah elit ya, setahu aku kan ya? Iya, lumayan sih. Jadi buat teman-teman semua tuh harus merogoh kocek banyak dan siap-siap dengan kampus swasta di sana. Nah, gimana kalau Mas Rajiv sendiri? Iya, waktu aku daftar tahun 2019 memang ada 4 tertinggi kampus yang aku lihat di QS ya. Ada UM, kemudian ada UKM, seperti yang disebutkan Hilal tadi, ada juga UPM, Putra Malaysia, habis itu ada USM di situ. Memang keempat kampus ini balap-balapan gitu loh. QS-nya rankingnya mereka ngejar ranking banget. Persaingan sengit dan emang rankingnya termasuk ranking yang tinggi gitu, 100-an, dan itu bisa jadi kebanggaan tersendiri kita bisa masuk di kampus-kampus yang seperti itu. Keren banget. Cuma ya bermacam-macam juga kampus-kampus di sini yang kita lihat jurusannya bagus di jurusan apa gitu kan. Misalkan ada UTM, dia sebenarnya rankingnya juga bagus juga. UTM itu bagus di teknik gitu. University Teknologi Malaysia. Kalau kesehatan juga di USM juga bagus di kesehatan gitu. Dan lain-lain. Kalau kajian Islam juga ada di International Islamic University Malaysia, IUM. Ada juga di USIM di Negeri 9. USIM University Science Islam Malaysia juga. Kayak gitu. Nah, selanjutnya nih teman-teman semua ingat nggak waktu pertama daftar di kampus kalian itu persyaratannya apa aja? Kalau di Taylor's itu seingat aku, karena udah 2 tahun lalu ya, aku jadi ada lupa. Tapi seingat aku tuh ada nilai minimal buat rapot 65, sama nilai IELTS minimal 5,5. Kayaknya cuma 2 itu aja deh. Di UM nggak simpel. Taylor sebenarnya ada TOEFL, ya sama kayak tadi ada English Certificate, TOEFL 50 minimal 550, terus IELTS minimal 6, transkrip nilai raport dari semester 1 sampai 5, nilai UN, UAS, sama ijazah sementara. Itu sih rata-rata. Ya, sama kalau misalkan di tambahan buat arsitektur dan beberapa fakulti lainnya ada tambahan interview gitu. Kalau untuk melanjutkan master gimana, Mas? Ada perlengkapan yang sama kah? Ya, ada beberapa yang sama seperti sertifikat bahasa IELTS. Kalau nggak salah ada juga yang 5,5 bervariasi setiap jurusan. Kalau saya dulu 6. Mungkin teman-teman yang master by coursework ada yang 5,5, tapi rata-rata sih 6 sih kalau di sini minimalnya. Kemudian kalau coursework mungkin tentu ada ijazah S1 yang sudah diterjemahkan, yang kemudian ada juga transkrip nilai ketika S1 ya. Ada minimal IPK juga kalau nggak salah 3, yang penting 3, atau 2,9 pun juga ada. Nah, kasus menarik adalah
saya sebagai Master by Research ini pendaftarannya agak unik. Pendaftarannya tidak mengikuti jadwal pendaftaran di setiap semester yang biasanya dilakukan pada umumnya begitu. Kalau teman-teman yang Master by Coursework mungkin mengikuti jadwal pendaftaran itu ya. Tapi kalau yang Master by Research bisa mendaftar kapanpun. Saya pernah hampir mendaftar juga di University Malaya. Daftarnya juga bisa daftar kapanpun. UKM pun juga seperti itu. Di USM pun juga seperti itu. Daftarnya bisa kapanpun, dan alangkah lebih baik lagi bagi Master by Research, calon mahasiswa Master by Research ya, untuk menyiapkan research proposal dulu begitu. Karena by Research kan fokusnya riset. Selanjutnya pertanyaannya lagi, kalau tentang beasiswa nih, teman-teman semua gimana? Apakah waktu itu daftarnya lewat pakai beasiswa kah, atau lewat agent aja, atau daftar sendiri? Di UM sendiri buat undergraduate, buat S1 belum ada beasiswa buat international student-nya. Oke, begitu. Jadi paling ada di postgraduate sama belum pakai beasiswa apa-apa. Kalau di Taylors itu ada yang di atas 85, kata-kata rapot di atas 85 itu udah bisa apply. Jadi kemarin aku pakainya yang di atas 85, tapi ada juga yang kata-kata rapot di atas 90 itu diskonnya mungkin lebih gede, cuman aku nggak tahu berapa. Terus kalau aku sendiri tetap dibantu sih sama agent juga yang kasih tahu untuk biaya-biaya beasiswanya itu berapa kayak gitu. Oh, berarti di sana itu ada skala diskonnya ya untuk nilai-nilai tertentu. Jadi ada yang di atas 85 dan di atas 89 atau 90. Oh, oke. Nah, ini mungkin yang punya emaknya jago nawar bisa nih minta diskon sama Taylor University kali ya. Kalau di sana Bang Rajif, USN bagaimana? Sebenarnya Malaysia itu menyediakan beasiswa ya, beasiswa Malaysia International Scholarship tiap tahunnya, kalau nggak salah bukanya tiap Maret. Nah cuma itu untuk S2 sama S3 sih, untuk master sama doktor. Tapi ya gitu, persyaratannya tinggi sekali. Saya tahu diri lah gitu, jadi karena dulu IELTS-nya cuma 6 jadi ya tidak mendaftar. Tapi sangat bisa banget teman-teman yang menonton video ini mungkin bisa mencoba itu mendaftar di Malaysia International Scholarship. Yang penting ya IPK-nya minimal 3,5, kemudian sertifikat bahasa minimal 6,5. Gede banget kan, IELTS saya 6 cuma ya gitulah. Ya begitu. Tapi kalau di USM sendiri itu ada beasiswanya, bisa kita ajukan. Kemudian kalau kita mengikuti conference atau course gitu, short course, itu bisa mengajukan reimburse ke kampus gitu. Oke, boleh dong dikepoin websitenya apa tuh Mas kalau mau melihat-lihat beasiswanya? Oh, browsing saja. Browsing saja beasiswa Malaysia International Scholarship, pasti akan ditemukan banyak penjelasannya, banyak website beasiswa kayak misalkan Scholars Official gitu, atau dan lain-lain, Scooters gitu misalkan, pasti ada info tentang beasiswa Malaysia International Scholarship. Tapi kalau beasiswa yang di internal USM khususnya master sama doktoral ya di websitenya IPS, Institute for Postgraduate Studies gitu, pasti ada ips.usm.my. Terakhir nih, kalian ada tips nggak nih buat mereka-mereka yang mau melanjut kuliah di Malaysia? Mungkin especially untuk yang SMA kali ya. Kira-kira apa yang perlu dipersiapin? Sebenarnya tips kalau misalkan buat anak-anak SMA kali ya, yang penting persiapin buat IELTS biar banget, misalkan les dulu atau apa dulu gitu kan, biar nggak rendah poinnya. Terus juga belajar biar terima tuh di persyaratannya kan rata-rata misalkan 80-an atau berapa gitu kan. Terus paling ya sehat mental sama fisik. Kalau aku dari dokumen aja lah ya. Dokumennya sih paling ada fotokopi paspor, terus rapot, hasil IELTS, sama kita harus ada visa approval letter gitu. Terus beberapa kampus juga mau ada medical check up dulu di Indonesia, ada juga yang mau medical check up-nya langsung di Malaysia. Jadi harus dicek dulu kalau kayak gitu.
apapun ya, yang penting bahasa sih penting banget itu sudah menurutku ya. Faktor paling penting itu bahasa. Bahasa apa Mas? Thailand? Oh, bahasa Inggris. Oh, Meskipun cuma oke. meskipun tetangga kita ya di Malaysia ya, kita serumpun, tapi tetap bahasa Inggris itu penting karena selain syarat administratif di Malaysia juga atmosfer internasionalnya sudah ada gitu. Kita akan ketemu banyak international student di sini. Jadi ya berinteraksi menggunakan bahasa Inggris sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Toh juga nanti ketika mengerjakan tesis juga menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita memilih untuk bahasa Inggris gitu. Benar sekali teman-teman. Rata-rata itu pada nyaranin bahasa ya, karena memang namanya kuliah di luar negeri pasti kita harus menyesuaikan satu bahasa gitu supaya gampang komunikasinya. Yaitu di Malaysia pakai bahasa Inggris. Selebihnya mah kita percaya pasti kalian semua bisa melaluinya, pelajarannya, pertemanannya, culture-nya itu kurang lebih sama. Oke, lanjut nih sesi kedua tentang saat kuliahnya. Gimana? Setelah kuliah di Malaysia, menurut kalian sistemnya itu gimana kalau di kampus kalian? Buat perkuliahannya, buat yang especially buat yang online ini nggak terlalu beda nih sama waktu offline dulu. Kita dikasih tugas setiap tutorial class di tiap minggunya, terus kalau bisa dibilang di online class ini kayaknya lebih interaktif, pakai berbagai macam berbagai macam sistem sama nyoba-nyoba banyak tools gitu kan buat interaksi secara online ini. Terus kalau misalkan di kelas juga jatuhnya lebih ke sesi diskusi daripada dosen ngejelasin secara langsung aja gitu. Terus apalagi ya? Dosen-dosennya juga sebenarnya ini sama sih, kalau misalkan tiap di univ beda-beda sih dosennya. Tapi rata-rata enak-enak kok ngajarnya di UM ini. Terus kalau exam sih paling deg-degan kalau offline dulu. Kita disatuin di satu exam hall, yang bikin tegangnya itu sih. Terus kalau online ini kita pakai sistem proctoring, sistem di website gitu. Kayaknya sih kurang lebih sama, ada tutorial sama lecture. Cuman kalau aku di bisnis, tugas-tugasnya mungkin gak akan jauh-jauh dari bikin makalah atau esai kayak gitu. Terus kalau misalkan dosen, pasti ada lah dosen yang kadang pelit nilai, ada juga yang baik banget gitu kan. Tapi rata-rata walaupun di swasta juga friendly sih dosen-dosennya. Terus sistem penilaiannya juga kalau di Malaysia itu lumayan jelas, kayak berapa persentasenya, berapa persentase untuk ujian, kayak gitu. Aku ada pertanyaan tambahan nih. Kalau di swasta university itu aku dengar ada beberapa temanku dia nggak ada skripsi di sana. Apa benar? Atau cuma mereka aja? Iya, aku juga nggak ada sih. Skripsi itu kalau misalkan di public university itu kayak tesis bukan sih? Ya. Di bahasa Malaysianya apa? Project. Kalau final year project itu teman-teman aku ada. Cuman khusus jurusan aku yang accounting finance itu nggak ada. Jadi ada beberapa jurusan yang punya FYP, ada juga jurusan yang nggak punya FYP. Gitu. Nah, tuh buat teman-teman yang mau lari dari skripsi, yang takut ngedenger gosip-gosip skripsi di Indonesia, bisa cari aja di kampus-kampus swasta Malaysia seperti ini. Nah, kalau Mas Raji bagaimana? Ini kalau sistem yang aku dapat ya, karena aku by research, jadi agak berbeda gitu dengan teman-teman master yang coursework. Kalau master yang coursework ya mirip-mirip dengan teman-teman yang sudah Temu jelaskan tadi, ada kelas, ada exam, ada tugas dan lain-lain begitu ya, seperti kehidupan perkuliahan pada seperti biasanya gitu. Tapi kalau by research ini agak unik, ini saya baru tahu dan menurutku menarik banget karena daftarnya bisa kapan aja, nggak ada ujian semesteran. Kalau presentasi ya cuma presentasi hasil penelitian aja, dan itu pun nunggu kesiapan kita juga gitu. Kocak sih. Tugasnya terfokus pada penelitian kita aja gitu. Kayak misalkan nyiapin proposal, belajar, studi literatur gitu kan. Terus revisian dan lain-lain, pokoknya apapun berkaitan dengan penelitian kita. Dosennya ya karena by research fokusnya tidak banyak bertemu dengan dosen, tapi
berada pada forum-forum diskusi itu lumayan sering. Dosennya, profesor saya sangat terbuka banget untuk diskusi dan bertukar pikiran. Tidak hanya beliau saja, tapi dosen-dosen yang lain juga begitu. Pengetahuannya kan luas-luas, karena saya lihat ini dosen-dosen di sini lulusan luar negeri gitu loh. Maksudnya di luar Malaysia, Europe, Amerika, yang pengetahuannya luas banget gitu loh. Kalau diskusi jadi enak dan mereka terbuka, tidak yang kita harus menuruti apa yang dia katakan gitu, tidak merasa paling benar, itu terbuka dengan dialektika gitu. Itu saya sangat suka sekali dengan yang seperti itu, karena itu nanti akan menuju pada perkembangan ilmu yang sangat yang sangat terbuka. Kemudian bimbingannya juga, ya cara dosen membimbing juga beda-beda gitu. Ada supervisor yang bimbingannya satu persatu, tapi kalau supervisor saya nih ada yang dia metodenya itu mengundang semua mahasiswa bimbingan beliau, kemudian undang dalam satu forum itu, terus mahasiswa yang siap untuk presentasi silahkan presentasi hasil penelitiannya, progresnya kayak gimana, terus yang lainnya ngelihat dan akhirnya belajar juga, oh kayak gini, oh salahnya di sini, oh ini yang perlu dibenarkan, dan sekalian latihan presentasi untuk Viva gitu, untuk sidang skripsi, sidang tesis, sidang disertasi juga gitu kan, kayak gitu sih. Selanjutnya kalau tentang biaya kuliah di sana, kampus kalian itu gimana nih? Kalau di negeri dulu, University Malaya, daerah-daerah di sana itu biaya tempat tinggalnya, biaya makannya, gimana deh? Berapa deh kalau boleh tahu kisarannya? Buat paling dari biaya kuliah dulu kali ya, tuition itu beda-beda sih tiap fakulti, kayak kisarannya di 5.000 sampai 10.000-an ringgit per semester. Jadi kayak 20 sampai 40 juta lah per semester. Terus buat kalau tempat tinggal tuh kita di UM ada asrama namanya College Kediaman KK. Itu di 1.000 ringgit per semesternya, kisaran 3 jutaan. Terus tapi biasanya kita rata-rata orang Indo nyewa apart di sekitaran UM sih, kayak tinggal bareng-bareng gitu sih. Terus kalau misalkan makanan juga di kampus murah-murah banget, 5 ringgit udah kenyang satu kali makan. Kalau di swasta sih pasti lebih mahal ya. Kalau aku sendiri di bisnis per semester itu sekitar 12 sampai 17 ribu. Terus tergantung pokoknya sama jumlah modul dan jenis modul yang diambil, sama jurusan juga itu bergantung banget sama harganya. Terus kalau tempat tinggal, aku tinggalnya di apartemen itu 1.050 per bulan. Jadi pokoknya bayarnya kalau aku per 3 bulan. Jadi kayak langsung bayarnya 1.050 kali tenang segala macam, udah di dalam situ. Terus habis itu biaya makan kira-kira sekitar 20 ringgit per hari, mungkin 20-an. Kalau di USM Pineng nih, gimana Mas Raji? Pasti Pineng berbeda dengan dua tadi itu, karena Pineng kan letaknya lebih di ujung Malaysia ya, timur. Banding yang UM sama Taylor ini ada di perkotaan. Ada mungkin yang nggak sama, yang sama kayak biaya makan yang dibilang Hilal tadi, 5 ringgit sudah kenyang gitu. Bahkan saya pernah bareng sama teman, 2 ringgit saja sudah bisa. Itu kocak banget sih, baru tahu beberapa bulan lalu. Kalau biaya perkuliahan Master by Research ini untuk saya ya, waktu itu masuknya tahun 2019 akhir, itu kalau dirupiahkan sekitar 15 jutaan. Kalau yang coursework bisa bervariasi tergantung jurusannya. Kalau tempat tinggal, kalau mau murah tinggal di dalam asrama saja, di dalam kampus. Untuk asrama itu ada yang 400.000 sampai 800.000 gitu. Ya, yang membedakan ada satu kamar berdua atau satu kamar sendiri gitu. Itu aja sih. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan tentang kebudayaan di sana gimana nih, Malaysia? Kalian pernah merasakan culture shock nggak? Atau ada yang baru gitu yang kalian sebelumnya itu tidak pernah? Terus iya, saya terkejut dengan waduh, di sini bervariasi banget orang-orangnya. Dan uniknya lagi adalah tidak semuanya berbicara bahasa Melayu.
makanya saya harus bersiap gitu loh untuk berkomunikasi dengan mereka dengan bahasa Inggris. Dan awal-awal ngomong juga ketika menggunakan bahasa Melayu itu juga agak deg-degan gimana takut keliru ngomong, tapi lama-lama enak juga ya, maksudnya lama-lama bisa terbiasa gitu. Tapi kemudian ya sebenarnya yang membuat saya benar-benar harus beradaptasi itu bukan secara kulturalnya ya, tapi lebih ke cuacanya sih, karena saya kan dari Malang gitu, Malang dingin, sedangkan di sini panas gitu, harus menyesuaikan. Ya sih sama-sama kayak Bang Raji juga, Malaysia ini diverse banget, terus even bahasa Melayu pun accent-nya banyak banget. Kalau misalkan ngobrol sama teman-teman Melayu pun nggak bisa yang langsung dapet artinya apa karena accent-nya itu. Terus apa lagi ya, culture itu sih paling ya. Kalau aku sih rata-rata di sana malah ngomongnya bahasa Inggris sih, dikit banget yang pakai Melayu. Jadi tetap pakai Inggris aja sih, jadi kayak masih bisa adjust juga. Nah, kalau selain pendidikan nih, keorganisasian itu gimana kalau di kampus swasta sana? Kalau organisasi sih, kalau aku sendiri ya, aku ikutnya PPI di kampus, ada Komando 45, terus sama aku ngikut di sempat ikut di kayak satu marketing club gitulah pokoknya. Satu marketing club gitu. Jadi di situ bisa lihat list club and societies-nya di Taylor's portal. Jadi ada banyak banget. Sama pasti PPI kampus, PPI UM, terus pernah sempat ikut juga buat tiap faculty pasti ada punya klub masing-masing. Terus kalau misalkan international student ada yang namanya UMISA. University Malaya International Student Association. Oke. Itu sih. Setauku teman-teman master di sini, nggak tahu kalau yang local student mungkin mereka punya organisasi sendiri. Tapi kalau yang international student kebanyakan yang master sama PhD mereka bergabung di organisasi daerahnya, asal negerinya, misalkan Persatuan Mahasiswa Nigeria gitu misalkan ada. Kalau saya sendiri di PPI USM, kemudian kadang juga menjadi kepanitiaan, lumayan sering di kepanitiaan project-project dosen pembimbing, supervisor saya ada beberapa kepanitiaan gitu. Jadi Oke, selanjutnya nih pertanyaannya adalah, menurut kalian overall worth it gak sih menimba ilmu di Malaysia ini? Kira-kira bayangan kalian setelah jadi lulusan Malaysia tuh bagaimana nanti? Worth it atau enggak, kayak gue bisa bilang gimana kalian ngeluarin semua potensi diri sih. Jadi kalau misalkan udah all out atau gimana gitu pasti worth it kok. Maksudnya lingkungan sama sistem pendidikannya juga udah ngedukung banget buat kita ngelanjutin studi kita. Itu sih. Setelah menimba ilmu di sana, bayangannya setelah menjadi lulusan Malaysia tuh gimana? Mungkin dari prospek kerjanya kah? Atau kalau kuliah di Malaysia tuh berasa mungkin kita lebih pede untuk apply di luar negeri lainnya? Buat lulusan ya prospek kerja bisa dibilang dari lulusan Malaya ini prospek kerjanya luas banget. Kalau gue lihat dari senior-senior yang udah lulus gitu ya, alhamdulillahnya mereka pada masuk ke misalkan kayak Big Four atau startup ternama baik di Indo, Malaya atau misalkan negara-negara lain lah gitu. Dan buat UM sendiri misalkan nih, alhamdulillah nih UM di tahun ini masuk ke top 1 graduan yang paling dicari nih di di sektor pekerjaan gitu lah. Kalau menurut aku sih harusnya sih worth it ya, harusnya. Kalau dari segi akomodasi kayak kurang lebih mirip-mirip lah sama Indonesia, tapi bisa dapat gelar internasional gitu. Terus karena dekat kan dari Indonesia sama Malaysia, jadi nggak perlu yang adaptasi kayak gimana gitu kan. Terus kalau misalkan bayangan aku kalau setelah lulus dari Malaysia, karena aku dari jurusan accounting, aku jadi pasti ngejarnya masih Big Four. Dari Taylor sendiri juga ada koneksi sih sebenarnya ke Big Four di Malaysia, cuman
aku mungkin mau tetap balik ke Indo untuk nyari Big Four-nya yang di Indo, atau enggak paling cari di perusahaan consulting gitu yang berhubungan dengan bisnis. Ya, dengan biaya yang mungkin bervariasi, ada yang di atas 20, kalau yang by research ini bisa tidak sampai 20 lah. Itu sangat setimpal dengan hasilnya gitu, karena kita di sini tuh mendapatkan akses ilmu yang lebih luas. Contoh kecilnya itu akses perpustakaan kita, itu akses ke jurnal-jurnal itu lebih bervariasi ketimbang di beberapa kampus. Di kampus, contoh kampus asal saya gitu dulu ketika S1, akses ke jurnalnya kurang. Nah, sedangkan di sini akses ke jurnal itu lumayan luas. Ya, saya yakin juga di UM sama Taylor pun juga kayak gitu. Dan sebagian besar kampus di Malaysia juga seperti itu gitu. Itu contohnya, contoh kecilnya. Kemudian internasional atmosfernya itu yang kita nggak perlu jauh-jauh ke UK, nggak perlu jauh-jauh ke Amerika. Ya memang mereka native ya, tapi kita kesini aja itu udah dapat international culture. Kemudian kita mendapatkan atmosfernya, mau tidak mau harus ngomong bahasa Inggris misalkan. Kemudian mungkin mau tidak mau harus baca literatur dengan bahasa Inggris dan harus belajar banyak dari situ. Itu nanti ya menempa kita jadi orang yang kualitasnya jauh lebih tinggi, bahkan berlipat-lipat lebih tinggi daripada kalau kita ini kuliahnya bukan maksudnya merendahkan ya, tapi ya itu sisi lebihnya seperti itu. Kita jadi merasa lebih berlipat-lipat lagi apa yang kita dapatkan, khususnya dari segi keilmuan. Nah, itu dia dari perspektif teman-teman itu rata-rata itu bilangnya worth it ya. Karena menurut aku juga ukuran worth it atau tidaknya juga bagaimana kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin saat kita kuliah di sana gitu. Cari pengalaman sebanyaknya, bergaul seluasnya, dan itu semakin banyak kalian bisa memanfaatkan, semakin banyak juga worth it-nya. Nah, terakhir pertanyaan tentang setelah kuliah. Sesudah lulus nanti itu kita perlu penyetaran ijazah nggak sih saat pulang ke Indonesia? Dan kalau memang iya atau tidak, gimana deh prosesnya? Teman-teman tahu nggak kalau dari Hilal? Kalau dari UM sebenarnya nggak perlu banget buat penyetaran ijazah. Sebenarnya balik lagi ke company-nya, misalkan kalau di Indo gitu ya. Waktu itu sih pernah nanya ke senior, jadi yang perlu penyetaran itu yang mungkin kayak mau masuknya ke BUMN atau enggak pemerintahan. Jadi kayak sisanya kayak startup dan lain-lainnya kayaknya nggak perlu. Setahu aku sih juga sama sih kayak Kak Hilal, gak usah ada penyetaraan lagi karena sama-sama udah S1 gitu. Gantung tujuannya sih. Sama mungkin seperti yang dijelaskan teman-teman tadi, ada beberapa perusahaan mungkin yang memerlukan penyetaran ijazah, ada yang tidak. Kalau saya pribadi nanti setelah kembali itu pengen melanjutkan ke dunia pendidikan gitu, lembaga pendidikan, universitas, dan itu memerlukan penyetaran ijazah. Makanya perlu banget ijazah ini disetarakan dulu di Kemendikbud. Ristek gitu, ada di kantornya di Senayan kalau nggak salah ya. Hal administratif itulah yang harus dijalani untuk proses-proses selanjutnya gitu. Oke, begitulah tentang penyetaran ijazah setelah kuliah di Malaysia. Nah, seperti itu saja pertanyaan-pertanyaan di episode kali ini teman-teman tentang perkuliahan luar negeri di Malaysia. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan narsum kita dari awal mula sebelumnya, persiapannya, dan saat kuliahnya, tiba di Malaysianya, bahkan sampai setelahnya pun bagaimana. Nah, buat teman-teman semua yang nonton merasa kurang nih, masih mau kepoin lagi perkuliahan di Malaysia itu gimana sih gitu, bisa langsung kepoin aja narsum kita nih, langsung di follow IG-nya, sosial medianya. Dari Hilal boleh dong kasih tahu nih, siapa tahu ada yang
tertarik di UM atau tertarik sama Mas Hilalnya sendiri mungkin. Boleh di Instagramnya di @hilal__. Oke, itu dia. Kalau Vanessa? Aku di Vanessa William_. Boleh di follow juga. Oke. Kalau Mas Raji? Iya, Instagram saya di @raji_araki. Boleh sekalian promosi podcast nggak? Boleh banget. Kalau Ya. ada selain sosmed juga boleh. Ya, soalnya di beberapa episode itu aku juga jelasin soal kuliah di sini tuh kayak gimana dan lain-lain gitulah. Jadi mungkin ada penjelasan lebih lanjut di situ gitu. Cari aja di Spotify, Apple Podcast ada Rajih Bersenandung. Ada di situ. Cari aja Rajih RAJIH langsung ketemu. Waduh, satu-satunya podcast kayaknya tuh langsung bisa ketemu. Nah, teman-teman tuh follow podcastnya Bang Raji. Apalagi kalian cari tentang informasi perkuliahan di Malaysia kan, bisa langsung didengerin di Spotify-nya. Nah, di follow sosmednya mereka semua. Kalau kalian mau kepoin lebih lanjut tentang perkuliahan di sini, atau kepoin lanjut apa mereka single apa enggak, juga boleh. Kepoin terserah kalian, serang aja Instagramnya. Oke, kira-kira itu saja dulu. Terima kasih para narsum kita nih, Mas Raji, Mbak Vanessa, Mas Hilal, udah mau diundang PPI TV datang di episode kali ini. Dan terima kasih juga untuk PPI Malaysia udah mau kolaborasi dengan kita, memberi narsum-narsumnya yang keren-keren ini. Sekian dulu episode program kali ini. Saya Rafli Pratama beserta segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Tapi nantinya kita akan hadir kembali dengan obrolan seputar perkuliahan di luar negeri dari pelajar Indonesia di negara-negara lainnya. Makanya pantengin terus YouTube PPI TV dan follow semua sosial media kita agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan menarik lainnya. PPI TV dari pelajar untuk pelajar.